Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua di channel Fandi Arman. Nah, di video ini kita akan ngebahas lagi tentang sebuah hal yang menarik, guys. Sesuatu yang menarik, dan ini udah agak lama lah ya, beritanya keluar ya. Ada seorang pria yang melempari imam sholat taraweh dengan sandal. Alasannya karena imam tersebut tuh baca suratnya itu kepanjangan, panjang banget. Jadi dia kesal dan melempari imam tersebut dengan sandal. Nah, mungkin kita coba cek dulu videonya ya. Berita viral, kesal imam baca surah panjang, seseorang jamaah pria nekat lempar imam salat taraweh pakai sandal. Oh, berarti masih baru-baru inilah ya. Seorang imam masjid di Pahang, Malaysia, mendapat Oh, di lemparan Malaysia. sandal saat sedang melaksanakan sholat tarawih. Diduga kejadian ini terjadi karena seorang makmum merasa kesal ketika imam membaca surah yang sangat panjang. Dengan niat untuk melampiaskan kekesalannya, pria tersebut segera menerobos barisan syaf untuk mendekati sang imam sambil membawa sepasang sandal. Imam yang menyadari kehadiran pria tersebut, segera menghindari lemparan sandal yang dilontarkan ke arah wajahnya. Pria tersebut kemudian diamankan oleh makmum lainnya agar sholat tarawih dapat. Seorang imam masjid di Kocak. Kesal imam baca surat. Oh, ini di Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, Pahang, Malaysia, guys. Di Malaysia ya. Wow. Kepanjangan, tapi ini gue nggak tahu juga ini apakah bisa dipercaya atau nggak beritanya ya. Dan masa cuman karena surat kepanjangan ya yang dibacanya dia sampai melempar imamnya pakai sendal. Itu gue agak ragu sih ya, tapi nggak tahu juga kebenarannya gimana, tapi gue agak ragu. Nggak mungkin lah ya melempar imamnya pakai sandal cuman karena imamnya itu baca suratnya itu kepanjangan. Menurut gue yang nggak masuk dia kalau logika gue lah ya. Kalau kita tuh memang beneran niat untuk sholat ya. Nah, kalau misalnya kita sholat merasa kepanjangan dan kecapean, duduk aja nggak apa-apa. Iya, duduk aja nggak apa-apa. Cuman gue nggak tahu ininya ya, cara-caranya ya. Tapi kayaknya nggak apa-apa duduk. Kalau misalnya kita udah kecapean banget, udah kelelahan banget, kan itu kan berdiri terus kan. Nah, kalau kita kecapean banget ya duduk aja. Dan secara logika, daripada kita melempari imamnya pakai sandal, lebih baik ya kita berhentikan aja sholat kita. Itu dosanya double tuh. Bahkan lebih banyak banget dosanya. Nah, by the way, itu menurut gue aja. Nah, kira-kira gimana menurut lu guys? Gue pernah baca ataupun mendengar kayaknya, ngebaca kayaknya. Gue pernah ngebaca ya, tentang Nabi kita tuh pernah ngajarin bahwasanya kalau misalnya jadi imam tuh bacaan surahnya tuh jangan panjang-panjang banget. Kasihan sama yang tua-tua ya, yang udah kakek-kakek. Dia kan nggak bisa berdiri terlalu lama. Nah, itu kasihan. Itu contohnya. Dan ada juga kalau nggak salah hadisnya ya, gue nggak tahu. Mungkin lu yang tahu ya, boleh lampirkan di kolom komentar ya, nanti gue sematkan. Kalau nggak salah ada hadisnya yang menganjurkan untuk tidak membaca surat yang panjang-panjang. Karena ketika kita menjadi imam tuh kan kita nggak bisa memikirkan diri kita sendiri ya. Kita juga harus perlu memikirkan makmum kita. Makmum kita itu mungkin ada pekerjaan yang mendadak ya, sehingga dia harus cepat. Dan kalau misalnya imamnya itu bacaannya tuh panjang, nah dia jadi nggak bisa konsentrasi, nggak bisa khusyuk sholatnya, karena ya mungkin karena ya pasti agak timbul rasa kesalnya, lama banget nih kayak gitu, sedangkan dia sudah ditunggu-tunggu. Nah, itu satu. Kemudian bisa jadi juga ada di dalam makmumnya itu tuh yang orang-orang tua yang tidak bisa tahan lama, yang tidak bisa berdiri lama. Beda halnya dengan kita yang muda-muda. Nah, itu kan perlu dipertimbangkan, perlu dipikirkan juga ya. Memang bagus baca yang panjang-panjang ya, dan salut gue karena hafal yang panjang-panjang ya. Tetapi kita kalau sudah jadi imam tuh harus pikirkan juga kondisi makmumnya. Mungkin ada yang sakit,
mungkin ada yang gimana, ada urusan mendadak, ada semacamnya. Dan yang ketiga, ya menghindari kesombongan. Ya gue nggak tahu ya, karena ada juga orang-orang yang karena dia ini bacaannya bagus dan hafal ayat-ayat yang panjang-panjang. Nah, untuk dia membuktikan dirinya bagus, dirinya itu alim, dia bacain yang panjang-panjang. Jadi untuk pengharapan biar dianggap wow, keren, wow. Nah, itu yang ketiga untuk menghindari hal tersebut ya. Ini menurut gue aja. Jadi kira-kira gimana menurut lu guys? Oke, coba kita cek komentar ya. Imamnya merasa lagi sholat sendiri. Nah ini. Imamnya sholat. Kenapa imamnya sholatnya tidak khusyuk? Khudu. Salah info tuh. Oh. Nah kan. Salah info tuh. Ini bukan sholat tarawih. Ini video lama. Yang nampar imam tuh sakit mental. Oh, imam tuh sakit mental. Admin kalau nak buat jokes pun biarlah yang berfakta. Admin kalau mau ngejokes ya pakai yang fakta-fakta aja, jangan yang seperti ini. Ini kan jadinya tuh fitnah. Ya gua hampir juga nih gua ini ikut-ikutan nih. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita untuk menghindari kebohongan, bahwa kita sedang bercanda, bahkan ketika sedang bercanda. Hadis riwayat Abu Daud menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, celakalah orang-orang yang berkata-kata dan menyusun cerita dusta untuk membuat orang lain tertawa. Nah, ada hadisnya. Nah, ini gue sepakat banget nih. Gue pun hampir mengiranya benar, tapi gue memang agak tapi tadi di awal gue juga ngomong kan, secara logika nggak mungkin lah kayak gitu kan, nggak mungkin lah dia cuman karena baca suratnya panjang dia sampai melempar imamnya. Itu kan secara logika itu nggak mungkin lah, bodoh gue bilang kalau sampai seperti itu, kalau alasannya cuman itu. Nah ini kita diingatkan nih sama kadalisis nih. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita untuk menghindari kebohongan, bahkan ketika sedang bercanda. Hadis riwayat Abu Daud menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, celakalah orang-orang yang berkata-kata dan menyusun cerita dusta untuk membuat orang lain tertawa. Nah artinya kita kalau misalnya jokes kayak komik itu ya, kayak ya kan sering kan ada jokes komedian. Nah kalau misalnya komedi itu tuh bercerita tentang suatu dusta, itu dilarang guys, ada hadisnya. Jadi meskipun kita ngejokes tuh jangan sampai berbohong. Ada hadisnya ya. Itu bukan sembahyang tarawih, itu orang kurang siuman, salah fakta. Orang sakit mental kayaknya. Ini salah satu yang ditakutkan kan, sebaran dikit apa bro? Kayaknya kurang, harus coba. Ini berita-berita hoax nih, parah nih, Fugama. Berita hoax, aduh. Tapi ini mungkin untuk jadi bahan pembahasan kita ya. Udah kepalang gua bikin sampai udah 5 menit nih, udah kepalang tanggung ya. Jadi ini kita lanjut aja. Dan menurut gue itu tadi, menghindari hal tersebut ya, tentang imam yang baca suratnya atau kepanjangan. By the way, gue gak pernah jadi imam ya, cuman itu menurut pemikiran gue aja ya. Kalau misalnya kita tuh udah menjadi imam kan, pandangan gue tuh imam tuh seperti pemimpin ya. Nah jadi seorang pemimpin itu harus memperhatikannya. Kalau kita sudah siap untuk jadi pemimpin, kita harus siap juga untuk memastiin pengikut kita, untuk memahami dan mengertiin yang mengikuti kita itu kondisinya seperti apa. Kira-kira kalau kita berbuat hal seperti ini, pengikut kita tuh sanggup nggak kira-kira dengan kondisi mereka yang seperti itu. Nah, sama halnya dengan imam ini. Kalau kita misalnya baca surat-surat yang panjang banget ya, itu kira-kira
di antara makmum tersebut ada nggak orang tuanya, ada nggak orang sakit, kemudian ada nggak orang yang sibuk. Nah kalau ada kan itu biasanya pasti ada. Jadi sebagai imam kita perlu memerhatikan hal tersebut juga. Sebagai pemimpin kita perlu memerhatikan tentang yang tersebut juga. Nanti bukan malah pujian yang didapatin, malah hujatan. Dan juga itu kan juga bisa bikin orang malas kayak gitu. Siapa imamnya? Oh si itu. Oh dia bacanya panjang banget, malas gua. Mending gua sholat di rumah aja. Nah itu kan bisa orang-orang bisa kayak gitu nanti. Karena panjang banget surat Al-Baqarah mungkin dibacanya dari awal sampai akhir. Nah itu kan ini kalau nggak salah ada hadisnya ya, cerita dari sahabat juga ya. Kalau nggak salah ada hadisnya, gue pernah dengar. Mungkin lu yang tahu bisa komentar ya, nanti gue sematkan. Oke, itu menurut gue guys. Kalau lu ada pendapat lain, lu bisa bantu komentar juga. Dan kalau lu punya ide menarik untuk next video, lu mungkin bisa komentar juga. Nanti kita bahas. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.